Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Salma Usemahu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A9422213 jurusan biologi. Pada hari ini, Jumat 25 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada SMP Negeri 26 Maluku Tengah, tepatnya pada kelas 8 dengan materi makanan dan sistem pencernaan pada manusia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Terima kasih atas sambutannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mengajak ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Ali boleh ke depan untuk memimpin doa, mengajak teman-teman untuk sama-sama kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, dengan pembacaan doa tadi, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu ambil absen dulu ya anak-anak ya. Ya, Ibu. Ketua kelas boleh melaporkan pasukannya. Semuanya hadir? Ada yang lupa? Ketua kelas semuanya hadir? Ya, terima kasih semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Ya, kalau Ibu tanya kabarnya baik anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita masuk pada Ibu ingin membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama dalam pembelajaran nanti diharapkan ada yang punya handphone tolong dimatikan, dibuat berada dan senyap agar tidak mengganggu proses pembelajaran kita. Yang berikutnya, dalam proses pembelajaran diharapkan semua siswa dalam kelompok aktif. Dan yang ketiga, kalau mau ke WC harap minta izin terlebih dahulu ya, karena sementara kita lagi dalam proses pembelajaran. Jangan hanya keluar saja, tapi harus meminta izin. Ya, itu kesepakatan kita. Ya, minggu lalu materi apa yang kita pelajari? Tentang foto? Ya, tentang fotosintesis. Ada yang tahu pengertian dari fotosintesis? Siapa namanya? Nur Sulaiba. Nur siapa boleh? Ayo. Fotosintesis adalah proses biologi yang dilakukan oleh tumbuhan, alga dan beberapa jenis bakteri untuk mengubah energi
menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa atau gula. Ya, beri aplaus dulu untuk jawaban kamu Pak. Kira-kira ada yang tahu tidak manfaat dari fotosintesis? Menghasilkan makanan dan oksigen. Ya, manfaat dari fotosintesis ialah menghasilkan makanan dan oksigen, ya, menghasilkan makanan dan oksigen. Ya, semuanya sudah sarapan? Benar, semuanya sudah sarapan? Yang benar? Ya. Semuanya sudah sarapan ya? Nah, kira-kira sarapannya makan apa? Makan apa? Ismail, sarapannya makan apa? Roti. Ada lagi? Yang lain? Bocah makan apa? Ya, makan terang bulan. Ebi, makan apa? Nasi goreng. Ya. Kira-kira kalau kita tidak sarapan, apa yang kita rasakan? Nah, jelasnya kalau kita tidak sarapan, pasti kita lemas dan sulit untuk belajar, sulit untuk melakukan aktivitas. Pada saat kita ke pos pembelajaran, pasti Anda merasa lemas karena tidak ada energi di dalam tubuh kalian. Makanya semua siswa diharapkan yang namanya anak sekolah sebelum ke sekolah wajib sarapan Pak, sarapan pagi. Nah, kenapa dipikirkan sarapan pagi? Karena ada proses yang akan dilaluinya. Ibu mengajak sebelum kita masuk ke pada pembelajaran, Ibu mengajak kita semua untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Semuanya bisa berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Boleh berdiri sejenak? Ya. Pancasila ya. Dengan hitungan 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, jiwa di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh duduk kembali. Ya, ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu akan memaparkan tujuan yang harus kita capai, ya. Nah, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi bukan saja cuma belajar, tapi harus tahu tujuan daripada kita mempelajari materi pada pagi hari ini. Tujuannya untuk apa? Kenapa saya harus mempelajari materi pada pagi hari ini? Pasti ada bertanya-tanya ya? Supaya agar kita dapat mengetahui manfaat daripada materi yang kita pelajari. Jadi semua peserta didik yang hadir pada pagi hari ini harus mengetahui tujuan dari apa yang akan kita pelajari. Yang pertama, Ibu akan membacakan tujuan yang pertama. Melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik mampu menyebutkan minimal 4 jenis zat gizi dan fungsinya dalam tubuh secara benar. Ya. Untuk yang kedua, tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menggambarkan alur sistem pencernaan manusia secara lengkap dan berurutan. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan kebiasaan makan dengan kesehatan, sistem pencernaan, serta menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap kesehatan diri. Ya, jadi dari 3 tujuan di atas itu sudah bisa kita analisa bahwa dalam pembelajaran kali ini tujuannya.
ya. Nah, tujuannya untuk kita ketahui, ya seperti itu. Jadi jangan cuma belajar, tapi kita tahu belajar ada tujuan daripada kita mempelajari materi tersebut. Ya, jadi kita tahu, ya kita tahu kenapa kita harus mempelajari tentang materi yang akan disampaikan pada hari ini. Ya, inilah tujuannya. Ya, inilah 3 tujuan yang akan kita capai pada pagi hari ini. Bisa dipahami ya? Ya, dan semoga sebentar nanti pada saat kegiatan pembelajaran, diskusi semua kelompok dapat bekerja dan dapat menampilkan hasilnya dengan baik. Nah, itu yang semua kita harapkan ya. Itu yang harus kita harapkan dalam pembelajaran pagi ini. Ibu sangat mengharapkan semuanya punya antusias yang tinggi dalam pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut. Ibu akan menayangkan video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini semua peserta siswa yang ada di dalam kelompok harus simak dengan baik, ya, harus simak dengan baik apa yang ada di dalam kelompok. Simak ya, ya, perjalanan makanan di dalam tubuh manusia. Boleh disimak. Hai kawan, namaku Gilbert Anggur. Ya, nama itu adalah dari aku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor. Pada makan siangnya, dia menemukanku di sana. Apa lagi yang ada di sini? Roti lapis kapur, yogurt. Dia sudah mengikut roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar bijan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalku di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati kemenyahan ini. Ayo turun. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kucuk. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malam ini batu terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiring makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas.
Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Pada bagian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak disarankan karena itu perlu dulu dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Apa dulu? Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Andreas sudah membantu proses dengan beberapa enzim baik dan benda yang terlihat seperti buah pil di sana. Itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Ini khusus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Ngomong-ngomong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur amasai kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, darah, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapan biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat momen yang belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menekan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, ke
kencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sehingga eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya, selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Semuanya sudah menyimak video ya? Ya, video pembelajaran tadi menceritakan tentang perjalanan makanan di dalam tubuh manusia. Nah, di mana pembelajaran kita hari ini tentang makanan dan sistem pencernaan sesuai dengan video yang sudah diamati, itu merupakan perjalanan makanan mulai dari mulut sampai ke anus. Ya, semuanya sudah menyimak dengan baik. Sudah bisa paham prosesnya bagaimana? Ya, sudah paham ya prosesnya ya. Nah, dari video tadi sudah banyak yang disampaikan ya tentang perjalanan makanan di dalam tubuh kita sesuai pembelajaran kita hari ini tentang makanan dan sistem pencernaan. Ibu ingin dari apa yang sudah disampaikan bahwa sudah paham. Nah, Ibu mau tanya dulu ya, ada pertanyaan. Mengapa sehingga makanan harus dicerna? Mengapa sehingga makanan tersebut masuk ke dalam tubuh kita harus melalui proses pencernaan? Harus dicerna, mengapa? Ada yang bisa menjawab sesudah dengan video yang tadi sudah diamati? Video tadi sudah bisa membuka wawasan Anda. Siapa yang bisa boleh berdiri? Ibu tidak perlu boleh berdiri. Abdul Wahab ya, boleh berdiri nak? Boleh berdiri. Ya, yang mau memberikan masukan, memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan, boleh berdiri. Siapa namanya? Abdul Wahab Marsadesi. Bagaimana Abdul Wahab? Bagaimana? Ya, jadi pencernaan maksud Abdul Wahab di sini, pencernaan itu sangat membantu. Dalam halnya harus melalui mulut terlebih dahulu ya, Abdul Wahab ya, sehingga dia mudah masuk ke lambung. Ada lagi dari kelompok yang lain, dari teman-teman yang lain bisa menambahkan jawaban yang diberikan dari Abdul Wahab. Ya, Humaira boleh berdiri, suaranya dikeraskan sedikit Naya. Ya, benar sekali. Kalau makanan sing melalui pencernaan, contohnya dong makan sagu. Kalau sagu sing akan halus-halus, akan langsung itu katong Anda rasa bagaimana? Kalau sagu yang kita makan tanpa melalui proses pencernaan, tanpa harus dihaluskan terlebih dahulu, apa yang akan kita rasakan? Ya, kita merasa sesak. Jadi itulah fungsi daripada organ sistem pencernaan. Ya. Jadi itu sangat penting. Ya, kalau tidak ada organ pencernaan, contohnya sekarang mulutnya bisa menghaluskan makanan, tapi kalau lambungnya bermasalah, bagaimana? Pasti ya, batuk, muntah, ya. Nah, karena di salah satu organ pencernaan kita ada yang mengalami permasalahan, sehingga kenapa kita harus melihat bagaimana cara makan yang baik, ya. Nah, mengkonsumsi makanan dengan cara yang benar, sehingga, nah, contoh kalau ada makan tak mau bataria, teman panggil Raja Gibran, Raja, jangan masuk dan serentak. Ya, makanan di dalam
yang berbicara, nah pasti raja akan ya keselak atau dengan bahasa kita sangko ya, keselak ya namanya. Jadi nah, itu istilahnya aturannya seperti itu. Nah, jadi pada saat proses pencernaannya berlangsung, apalagi di dalam mulut, kalau sampai ke lambung, sampai ke usus halus, usus besar, itu kita tidak lihat bagaimana prosesnya. Tapi kita sudah bisa tahu, ya prosesnya berasal dari mulut terlebih dahulu. Sehingga kita harus benar-benar mengatur apa? Pola makan kita dengan baik dan teratur, ya pola makan dengan baik. Karena makan sambil berlari, jangan makan sambil berdiri. Nah, itu penyebabnya kita akan merasa keselak atau sulit untuk bernafas karena adanya apa? Ya seperti itu. Kita dengan membaca video tadi, Ibu merasa ada menyimak video tadi, Ibu merasa Anda sudah cukup paham ya tentang proses pencernaan dalam tubuh manusia. Di sini Ibu akan membagikan RKPD, bahan ajar, artikel singkat tentang materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu memberikan waktu Anda mengerjakan RKPD dan membaca dulu. Terlebih dahulu Anda membaca ya buku biologi dan juga ada artikel yang Ibu bagikan kepada masing-masing kelompok. Nah, Ibu akan memberikan waktu. Ya, Ibu akan membagikan kelompok ya. Ya, Ibu akan membagikan kelompok sesuai kelompok masing-masing. Semuanya sudah aktif di kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, bahan bacaannya dibaca sehingga pada saat sebentar nanti ada soal, ada kegiatan kerja yang akan dilakukan dari masing-masing kelompok, semuanya bisa aktif dalam bekerja. Nah, disimak bahan bacaannya. Ibu memberikan kesempatan sebelum kita masuk pada kegiatan kerja kita, Ibu memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok boleh membaca artikel yang sudah dibagikan dan buku paket. Artikelnya dibaca, artikelnya diperhatikan. Jangan ada yang main. Ismail, jangan main, ayo ya. Artikelnya dibaca sehingga sebentar nanti pada saat mengerjakan RKPD semuanya bisa aktif, ya. Semuanya bisa memberikan pendapat. Jangan sampai soalnya sudah di depan mata, apa yang dilakukan untuk dikerjakan, ada yang tidak bisa membuat apa-apa. Semua di situ sudah ada. Semua yang kita pelajari hari ini semuanya Ibu sudah buat dalam bahan ajar yang sudah dibagikan. Ya, jadi jangan main Ismail. Raja lagi sakit ya nak? Raja lagi sakit. Jangan main aja. Yang tidak boleh berisik. Ya. Kalau ada dalam kelompok ada temannya yang sakit, yang kondisi tubuhnya terganggu, boleh disampaikan ya, boleh disampaikan kepada Ibu.
memberikan waktu. Semuanya fokus pada bahan bacaannya, paketnya. Nanti pada saat penyelesaian KPD semuanya bisa aktif. Bicarakan sebentar nanti apa yang mau dibuat. Semuanya bisa aktif di dalam kelompok. Ya. Dia jangan berbicara yang ribut, jangan ribut ya. Dibaca dengan teliti, dibaca dengan seksama sehingga bisa memahami tentang materi kita hari ini. Materinya makanan dan sistem pencernaan di dalam tubuh manusia sesuai dengan video yang sudah kita amati. Ya, nanti sebentar nanti setelah Anda membacakan artikel, nanti ada kegiatan kerja kelompok di situlah adanya interaksi antara kelompok dari masing-masing hasil pekerjaannya. Jadi nanti sebentar nanti kalau ingin bertanya, nanti bisa bertanya pada kelompok lain karena sebentar nanti selesai membaca artikel dan buku paket pengajar yang ada di meja masing-masing, Ibu akan mengarahkan untuk kerja kelompok, diskusi kelompok, ya, dari hasil diskusi tadi dari masing-masing kelompok akan dipresentasikan. Jadi ada waktu untuk bertanya dan ada masing-masing kelompok, ya, ada kelompok lain. Jadi
Sebentar nanti kan ada kegiatan diskusi, disitulah kelompok 2 bisa memberikan pertanyaan. Karena ini kan kita lagi proses membaca artikel ini. Sehingga sebentar nanti pada saat Anda menyelesaikan KPD, Anda sudah bisa paham apa yang akan Anda kerjakan sesuai dengan petunjuk. Oke. Ya, Ibu rasa waktunya sudah cukup ya. Ya, sekarang kita masuk ada kegiatan diskusi, ya, kerja kelompok, ya. Kita masuk pada kerja kelompok. Ya. Nah, KPD-nya sudah dibagikan. KPD-nya sudah dibagikan kepada kelompok masing-masing. Ya. KPD-nya sudah dibicarakan. Ya, akan dibagikan LKPD. Ya, dari hasil bacaan tadi akan dibagikan LKPD di sini. Dengan arahan ibu, ya. Nah, di situ Anda akan mencari, ya, mencari tentang zat gizi yang terdapat dalam makanan yang penting bagi tubuh manusia, ya, dan LKPD akan dibagikan. Begitu ya? Oke. Ya. Ya. Nah. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Mana LKPD-nya? Sini ya. Nih. Sesuai petunjuknya yang tadi sudah dibacakan. Ya. Oke, seperti itu. Ya. Nah, tadi sudah dibagikan. Ya. Ya, jadi boleh bekerja ya. Oke. Nah, Anda cari kandungan zat gizi yang terdapat di dalam makanan. Ada yang terdapat di dalam makanan yang penting bagi tubuh manusia. Nah, dan kerjakan LKPD-nya. Ibu berikan kesempatan. Ya, boleh dikerjakan. Kalau ada yang kurang tepat, kenapa begitu
diselesaikan? Sudah? Coba yang ya. Ya. Selesaikan. Ya, cari yang kan sudah ada kan di artikelnya ya. Ya, sudah ada di artikelnya. Disimak dengan baik. Kalau ada yang masalah harus aktif ya. Dalam profil belajar Pancasila kita diajarkan untuk berpikir kritis, ya, dan harus kritis, saling bekerja sama, gotong royong, ya, memberikan masukan. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Ya, sudah sebentar nanti pada saat kita masuk pada sesi tanya jawab, semuanya bisa menjawab, ya. Nah, poinnya untuk ya, jadi harus bisa simak apa yang ada di dalam LKPD-nya atau bahan ajarnya, harus diperhatikan. Buku paket yang sering ibu berikan harus dibaca dengan teliti sehingga nanti pada proses tanya jawab kalian sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan dari kelompok yang lain. Jangan main ya, Ismail, aktif ya. Kelompoknya Laura sudah selesai. Ya, ibu memberikan kesempatan. Ibu memberikan kesempatan pada masing-masing kelompok. Ayo tulis yang cepat. Ditulis. Ya, teman yang lain memberikan masukan, membagi tugas ya, membagi tugas. Yang lain membaca, memberikan ya, harus aktif di dalam kelompok. Ya, sudah selesai ya? Ya, boleh. Ibu meminta teman untuk ya kelompok satu, ya waktunya selesai. Kelompok satu, ayo, ya, ayo kelompok satu. Ya, kelompok satu presentasikan hasilnya. Ya, kelompok yang lain disimak ya. Kelompok lain, ya, kelompok lain menyimak. Bisa didengar oleh teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan mempersilahkan teman-teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Urutan sistem pencernaan beserta namanya akan dibacakan oleh teman-teman yang akan berdiskusi. Ini adalah urutan dari organ-organ pada sistem pencernaan. Gambar pertama adalah mulut. Gambar kedua adalah kerongkongan. Gambar ketiga adalah lambung.
Gambar keempat adalah usus halus, gambar kelima adalah usus besar, dan gambar terakhir adalah anus. Jenis zat gizi beserta fungsi yang dibacakan oleh subjek 0121. Jenis zat gizi yang terdapat dalam makanan yang berfungsi bagi tubuh manusia. Nama zat gizi tersebut yaitu karbohidrat. Fungsi utamanya sumber utama bagi tubuh. Sumber makanannya yaitu nasi, roti, umbi-umbian. Protein membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk enzim dan hormon. Sumber makanannya daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Itu saja hasil diskusi kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Silakan yang mulia, boleh berikan tanggapan. Kami dari kelompok saya apa fungsi lambung dalam sistem pencernaan manusia? Lambung memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem pencernaan, yaitu menyimpan makanan sementara, mencampur dan memecah makanan, serta menghasilkan enzim untuk mencerna makanan. Apakah kelompok 3 merasa puas dengan jawaban dari kelompok kami? Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Fungsi utama gigi adalah untuk mencerna makanan di mulut, mulai dari memotong dan mengunyah hingga menghaluskan makanan sebelum ditelan. Apakah kelompok 2 merasa puas dengan jawaban dari kami? Itu saja hasil dari diskusi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali hasil presentasinya. Ibu mengundang kelompok 2, ayo kelompok 2. Kelompok 2 boleh ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, kelompok yang lain boleh menyimak agar sebentar nanti mungkin ada saran masukan atau pertanyaan yang akan diberikan kepada kelompok 2. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan mempersilahkan teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jenis-jenis zat gizi akan dibacakan oleh Salva Meduri Patiasina. Jenis zat gizi yang terdapat dalam makanan yang berfungsi bagi tubuh manusia. 1. Karbohidrat, 2. Protein, 3. Lemak, 4. serat, 5. Vitamin, 6. mineral. Jenis zat gizi. 1. Lemak, fungsi utama, sumber energi cadangan yang membantu penyerapan vitamin dan melindungi organ tubuh. Sumber makanan, minyak, mentega, alpukat, kacang-kacangan, dan daging. Serat, untuk kesehatan jantung, mengurangi risiko terserang penyakit diabetes. Sumber makanan, sayuran hijau, wortel, dan kentang. 2. Kesimpulan akan dibaca oleh Hayati Sela. Dengan mempelajari materi makanan dan sistem pencernaan manusia, kita dapat mengetahui zat gizi yang terkandung pada makanan yang berfungsi bagi tubuh kita. 3. Sistem pencernaan akan dibacakan oleh Khadijah Wasahua. Saya akan menunjukkan roda sistem pencernaan pada manusia dari mulut sampai ke anus. 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus besar, 5. Usus halus, 6. Anus. Kesimpulan akan dibacakan oleh Pak Ali Fakir Tunis.
Kita dapat mengetahui nama-nama organ tubuh dan proses pencernaan, mulai dari mulut hingga usus. Apakah ada tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain? Kami dari kelompok kita ingin memberi tanggapan kepada kelompok 2. Gas apa yang terkandung dalam lambung? Asam klorida atau ACL. Apakah kelompok 3 puas dengan pertanyaan kami? Ya, kami merasa puas. Terima kasih. Ya, Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Lemak menjadi 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Contohnya, minyak sayur, ikan, alpukat, dan mentega. Apakah kelompok 1 puas dengan jawaban kami? Ya, kami tidak puas. Terima kasih. Ya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah kami harus perjelaskan tanggapan dari kalian? Bagaimana dari kelompok lain? Apakah kelompok 2 bisa memperlebih jelas dan tanggapan-tanggapan yang diberikan dari berbagai macam kelompok? Boleh? Ayo, boleh? Bisa. Itu juga sebagai pembelajaran. Ya. Mohon maaf atas kesalahan kami dalam mencocok gambar tersebut. Kami ucapkan terima kasih dari kelompok 1 dan kelompok 3 atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Itu saja hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, ayo untuk kelompok, ayo silakan. Ya, silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Ya, coba sebelum kelompok 3 ya, tepuk semangat. Semangat. Iya, oke, diberikan kesempatan, ayo di sini, ayo. Ambil posisi kanan, ayo. Siapa yang menjadi wartawan ini, moderator? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilahkan teman-teman saya untuk menjawab hasil diskusi kami. Zat gizi dan fungsinya dibacakan oleh Kalari Pamole. Saya akan membacakan zat gizi dan fungsinya. Jadi zat gizi terdapat dalam makanan yang berfungsi bagi tubuh manusia. Jadi zat gizi 1 vitamin berfungsi utama membantu kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan mata. Sumber makanan, wortel, sayur, dan hati sapi. 2 mineral berfungsi utama menjaga kesehatan kekebalan tubuh, membantu fungsi saraf otot. Sumber makanan, kacang-kacangan dan biji-bijian dan garam. Sistem pencernaan dibacakan oleh Bojan Marasalis. Silakan Bojan. Saya akan memberikan gambar pencernaan di bawah ini. Pertama, gambar 1 ditarik ke mulut, gambar 2 ditarik ke kerongkongan, gambar ketiga ditarik ke lambung, gambar keempat ditarik ke usus halus, gambar kelima ditarik ke usus besar, dan gambar terakhir ditarik ke anus. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kami persilahkan. Ya. Ya, ada tanggapan. Boleh bertanya? Boleh? Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Kenapa harus ada vitamin dalam tubuh manusia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena membantu kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan mata. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain lagi? Ya, ada sanggahan lain atau ada pertanyaan? Ya,
Tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3? Kalau tidak ada, kami tutup dengan firman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 boleh duduk di tempat. Ya, semangat sekali. Ya. Dari apa yang kita Anda pelajari, di sini Ibu ingin membuat kesimpulan, ya, kesimpulan siswa. Jadi di sini kesimpulan untuk kalian, kesimpulan, ya. Dari apa yang kalian pelajari, Ibu ingin mendengarkan kesimpulan dari Anda mempelajari tentang materi sistem makanan dan sistem pencernaan pada manusia. Kesimpulan Anda itu bagaimana? Apa yang Anda tahu dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya untuk Anda itu seperti apa? Ibu ingin mendengarkan kesimpulan dari kelompok masing-masing. Mungkin bisa dari kelompok 1 kesimpulannya. Belum memberikan kesempatan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Karena kegiatan awalnya kan hanya berfokus pada siswa yang membaca, siswa yang membuat diskusi, siswa yang menyelesaikan soal, ya, dan ada tanggapan-tanggapan dari masing-masing kelompok untuk kelompok yang lain saling memberikan umpan balik atau pertanyaan. Mungkin ada kesimpulan, betul ya? Kesimpulan ya. Dari Maula terlebih dahulu kelompok 1. Ya, boleh didengarkan? Boleh didengarkan kesimpulannya? Boleh tidak menggunakan suara? Kita dapat mengetahui sumber-sumber makanan yang dimana terdapat zat gizi yang baik untuk kita konsumsi. Ya. Beri aplaus dulu untuk hari ini. Maura dapat mengetahui jenis-jenis makanan yang mempunyai fungsi penting bagi tubuh manusia seperti yang sudah dijabarkan tadi dari masing-masing kelompok. Ibu boleh beri kesempatan untuk kelompok yang lain. Ada yang punya kesimpulan lain boleh tentang materi kita ya, pentingnya. Ya. Dengan mempelajari materi makanan dan sistem pencernaan manusia, kita dapat mengetahui jenis zat gizi yang terkandung pada makanan yang berfungsi bagi tubuh kita, dan kita dapat mengetahui nama-nama organ tubuh dan proses pencernaan mulai dari mulut hingga anus. Ya, menurut Nur Hayati bisa mengetahui tentang jenis-jenis makanan yang penting bagi tubuh manusia, dan yang paling penting dia tahu makanan yang dia makan, ya, prosesnya akan seperti apa di dalam tubuh kita, mulai dari mulut sampai ke anus. Ya, jadi kesimpulan dari Nur Hayati bagus sekali. Mungkin ada yang kesimpulan lain? Ya, boleh dari Boja. Ya, kesimpulan kita dengarkan kesimpulan dari Bojan. Dari materi yang kami pelajari hari ini adalah kami dapat membedakan fungsi-fungsi organ tubuh dalam manusia. Ya. Terima kasih atas Kesimpulannya, jadi kesimpulan dari masing-masing kelompok sudah bagus sekali. Ya, artinya dalam pembelajaran hari ini dia membawa manfaat, sehingga adanya dari materi yang kita pelajari ada kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir dari pembelajaran kita bahwa dengan mempelajari materi makanan dan sistem pencernaan ternyata ada tujuannya untuk kita, sehingga kita bisa menyimpulkan, ya, ternyata kita mengkonsumsi, contohnya mengkonsumsi nasi, ya, nasi itu merupakan kandungan karbohidrat, ya, seperti itu ya, karbohidrat, nasi, roti, karbohidrat. Jadi harus dikonsumsi untuk membantu makanan yang kita makan, membantu apa, kita bisa menambah energi. Jadi makanan itu fungsinya untuk menambah energi. Melalui makanan yang kita makan ada proses yang akan dilalui. Tapi manfaat dari makanan yang kita konsumsi itu yaitu energinya itu, ya, fungsi
jadi bayangkan saja kalau kita tidak mengetahui makanan ini, kita tidak tahu makanan ini dia tidak penting nih. Ya, contohnya kita tidak bisa mengkonsumsi buah berlebihan, apalagi di saat perut kita, ya, perut kita belum terisi makanan. Nah, jadi kan kita harus menyesuaikan waktu di mana kita mengkonsumsi makanan, kita harus melihat waktu, ya. Nah, kita harus melihat waktu. Kalau kondisi hujan, ya, pada saat hujan, Anda tidak boleh mengkonsumsi makanan yang dingin. Kenapa sih demikian? Karena kalau kita mengkonsumsi makanan yang dingin dengan cuaca yang ekstrim yang tidak baik, contohnya hujan, akan mempengaruhi tubuh kita karena disesuaikan dengan kondisi cuaca pada saat itu. Nah, sehingga kita dapat mengetahui paginya kita harus makan apa terlebih dahulu, siangnya kita makan apa, malamnya kita makan apa, ya, sehingga tata cara makan kita itu dia teratur yang membantu kesehatan diri kita atau tubuh kita akan merasa baik kalau proses yang kita lakukan itu kembali diri kita sendiri, ya. Prosesnya di sini dengan mengkonsumsi makanan yang sehat akan masuk ke dalam pencernaan kita dengan baik, prosesnya juga akan baik. Nah, bayangkan kalau Anda mengkonsumsi es yang berkepanjangan, apa yang Anda rasakan di organ Anda? Organ Anda yang pertama Anda mengkonsumsi air dingin atau air es, ya, air es kalau dikonsumsi atau minuman-minuman yang dijual di jalan, ya, contohnya seperti ale-ale, ya, minuman-minuman bersoda, kalau dikonsumsi sepanjang hari itu dia berpengaruh pada tubuh kita, yaitu pada kita punya tenggorokan kita terasa tidak nyaman. Nah, jadi dari Anda mengkonsumsi makanan yang tidak sehat pasti akan berpengaruh kepada organ yang lain. Nah, makanya makanannya harus dijaga dengan baik, harus dijaga sehingga tubuh Anda bisa bekerja dengan baik. Kalau Anda mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, otomatisnya berpengaruh pada organ Anda tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, jadi makanan juga merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk kita. Dalam artinya makanan yang kita konsumsi harus benar-benar dilihat, harus kita lihat. Jangan asal makan, tapi dilihat dia punya manfaatnya untuk tubuh kita. Ya, disitulah kita dapat mengetahui pentingnya makanan sehat itu seperti apa, ya. Pentingnya makanan sehat itu untuk apa? Jadi seperti itu, jangan cuma makan, ya. Karena kita tidak bisa melihat organ kita yang di dalam tubuh kita, tapi kita bisa berpikir, ya. Kita punya akal untuk berpikir bagaimana caranya mengkonsumsi makanan yang sehat. Karena Anda sudah mempelajari tentang kandungan gizi dengan manfaatnya masing-masing di dalam makanan. Ya, makanan yang sehat akan membawa dampak yang baik. Yang pertama untuk tubuh kita itu yang paling pertama. Pertama itu tubuh kita dulu yang paling pertama. Nah, dari tubuh kita yang sehat kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Nah, jadi itu merupakan kesimpulan dari semua kelompok. Dengan baik Ibu memberikan apresiasi yang luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Ya, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Semuanya sudah cukup paham, walaupun butuh bimbingan, tapi sudah bagus, ya, sudah bagus sekali, ya, bagus sekali, ya, sudah cukup paham, walaupun nanti kita akan belajar lagi, ya, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi di sini untuk kesimpulan dari pembelajaran kita itu dia sama juga dengan kesimpulan yang dari Anda, terus sama juga dengan Ibu. Nah, kita masuk pada kesimpulan yang terakhir. Ibu mengajak kesimpulan itu kesimpulan bersama, ya, kesimpulan dari Ibu dan siswa. Ibu mengajak 2 orang saja untuk ke depan bisa menulis di papan tulis dari
pembelajaran yang kita pelajari hari ini, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya apa untuk kita? Ya. Ya. Ya, boleh itu ambil spidol dulu ya. Itu ambil spidol dulu ya. Ya, jadi seperti itu. Itu yang pokoknya tadi ibu pakai ya, ibu kembalikan. Ya, ya. Itu yang tadi ibu pinjam, ibu kembalikan tadi lupa diberikan, maaf ya. Ya, ya. Spidolnya di mana ya? Ya. Ya. Kesimpulan yang pertama tadi itu dari siswa, karena dari awal sampai Anda sudah menyimak video, sudah belajar melalui artikel, sudah melakukan presentasi, sudah ada hasil yang Anda berikan hari ini. Nah, jadi di sini selain kesimpulan kalian, ibu kita memberikan kesimpulan bersama-sama. Boleh? Ibu memberikan kesimpulan terlebih dahulu ya. Ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama 3 saja. Yang pertama dari ibu. Ya, dengan mempelajari materi sistem pemakanan dan sistem pencernaan, kita dapat mengetahui jenis zat gizi yang terdapat dalam makanan, yang mempunyai manfaat bagi tubuh kita. Ya, boleh yang lain? Ya, jadi bukan saja hari ini, bukan saja siswa yang belajar, ibu juga belajar. Ya, jadi kita sama-sama belajar kesimpulannya. Jadi kesimpulan ibu dengan kita mempelajari materi tentang sistem makanan dan sistem pencernaan, kita dapat mengetahui, ya. Atau semua dapat mengetahui kita semua, ya. Jadi secara umumnya kita semua dapat mengetahui jenis zat gizi yang terkandung di dalam makanan yang mempunyai manfaat bagi tubuh kita. Ya. Ada lagi mungkin ibu memberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok. Ya. Ibu memberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok. Ya, boleh terus di depan. Ya, ini masih pada kesimpulan ya. Kesimpulan secara umum, ibu juga belajar, bukan saja Anda. Tadi sudah kesimpulannya dari Anda. Sekarang kita secara bersama-sama memberikan kesimpulan. Ya. Ya, boleh kesimpulan dari siswa ayo. Ya, kesimpulan kita bersama-sama. Ibu tambahkan satu lagi. Jadi 3 kesimpulan. Perwakilan dari 3 kelompok, 2 orang, dan ibu memberikan satu kesimpulan, jadi untuk 3. Nah, sebagai kita punya kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya, jadi dengan mempelajari materi makanan dan sistem pencernaan pada manusia, kita dapat
Ayo, boleh dipercepat. Ya. Jenis zat gizi yang terkandung pada makanan, ya. Ya, mungkin ada dari kelompok yang lain bisa memberikan. Ya, oke, mungkin ya, sudah, oke. Ada yang lain? Ya, baca saja, boleh dibaca. Ya, boleh dibaca. Boleh dibaca ya? Ya, kesimpulannya ya. Kesimpulan secara umum ya, kesimpulan kita bersama. Jadi ibu, ayo. Ayo Pak, Bojar. Materi yang kami pelajari hari ini adalah kami dapat membedakan fungsi-fungsi organ di dalam tubuh manusia. Ya, bagus sekali, berikan aplaus. Jadi, ya, semuanya sudah paham ya materinya ya? Tidak sulit ya? Iya. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing Kelompok ya, Mbak refleksi ayo. Ya. Ayo bagi ke teman-teman. Ya, kita evaluasi lagi. dari pembelajaran di hari ini, ya, lembar evaluasi untuk ibu bisa mengukur sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang kita pelajari hari ini, ya, ya, ya. Ya, agar kita ibu dapat mengetahui sejauh mana pemahaman Anda, ya, ibu materi yang kita pelajari, ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang ibu berikan. Ayo, ibu berikan waktu ya. Nanti dikumpul pada agar tidak semuanya maju ke depan, nanti pada saat sudah selesai boleh dikumpulkan kepada kedua kelompoknya. Ya, jangan berbondong-bondong lagi. Ya, oke. Lembar refleksi ini soalnya kan tidak banyak buat. Ayo, lembar refleksinya kan cuma ibu ingin mengukur kemampuan Anda saja. Ya, lembar refleksinya untuk mengukur sejauh mana Anda memahami materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Boleh dikerjakan. Ya, pasti tidak sulit. Ibu ingin mengukur sejauh mana Anda memahami materi yang kita pelajari hari ini. Karena semuanya sudah berdiskusi, sudah memberikan kesimpulan, pasti untuk menyelesaikan lembar kerjanya tidak terlalu susah dan terlalu sulit, pasti mudah untuk dipahami. Ya, oke, boleh dikumpulkan untuk boleh dikumpulkan. Ya, boleh dikumpulkan untuk kelompok-kelompoknya ya. Boleh dikumpulkan untuk ketua kelompoknya. Kelompok kerjanya, ayo ketua kelompok. Ketua kelompok ayo. Ya, ayo ketua kelompok dikumpul lembar kerjanya. Ya, ini lembar kerja individu. Ayo. Ya. Dari materi yang kita pelajari hari ini, Ibu sedikit memberikan penguatan ya, penguatan tentang materi atau
sedikit menjelaskan tentang dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya, Anda bisa melihat pada organ manusia yang sudah ditampilkan di layar monitor. Bisa dilihat jelas ya? Jelas ya? Ya, ya itu merupakan organ tubuh kita. Ini merupakan organ pencernaan. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, terus berikutnya masuk pada esofagus ya, atau kerongkongan, masuk pada lambung, usus besar, ya, usus besar dan anus, terus menuju ke rektum, dan itu pada pembuangan itu anus ya. Kita masuk lagi. Ada bisa menyimak lagi? Ya, ya berdasarkan fungsinya. Ya, organ pencernaan itu dibagi menjadi 3. Pencernaan ya, pencernaan, penyerapan dan pembuangan. Di mana untuk pencernaan itu dia masuk pada pencernaan proses ketika makanan yang kita makan dipecah menjadi nutrisi. Yang kecil pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Jadi untuk dia dibagi menjadi 3, yaitu pencernaan, penyerapan dan pembuangan ya. Nah, jadi ini yang masuk pada pencernaan. Pencernaannya masuk pada yang disebut dengan masuk pada mulut ya. Yang itu terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kita masuk pada penyerapan dan pembuangan. Ya, proses penyerapan terjadi setelah boleh disimak. Ya, setelah pencernaan, setelah makanan dipecah di dalam dinding saluran pencernaannya, nah akan terjadinya proses yang dimana akan makanan akan mudah ke kerongkongan, kemana? Kerongkongan atau apa? Ya, esofagus. Ya, esofagus apa itu saluran? Terus berikutnya organ pencernaan masuk pada organ pencernaan, yaitu pada mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar ya. Nah, proses penyerapan di dalam usus halus ya. Jadi seperti itu. Nah, itu sedikit Ibu memberikan penguatan ya tentang materi yang kita pelajari hari ini. Nah, tentang materi yang kita pelajari hari ini tentang makanan dan sistem pencernaan. Ya, sehingga kita dapat mengetahui cara menjaga tubuh kita dengan cara makan yang sehat, ya, makan yang sehat. Kita makan harus mencuci tangan. Makanan yang dimakan harus dicuci terlebih dahulu. Contohnya buah yang kita makan, kita harus mencuci terlebih dahulu, ya. Nah, sehingga proses pencernaan kita tidak terganggu, ya. Oke, jadi seperti itu, ya. Nah, kita harus memperhatikan kita punya proses makan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Contohnya di rumah, ya. Jangan cuma makan, tapi kita harus tahu bagaimana makanan itu yang kita makan, prosesnya di dalam tubuh kita. Nah, sehingga tidak mengganggu, ya, sehingga tidak mengganggu, ya. Kita, Ibu menutup pertemuan kita dengan memberikan pujian yang sangat besar. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita tutup dengan membacakan doa. Ibu minta salah satu teman untuk menutup doa pada pertemuan kita pagi hari ini. Boleh ke depan untuk menutup doa. Ya, mengajak teman-teman. Ya, semoga pembelajaran ini bisa diserap dengan baik dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya, jadi seperti itu. Ya, oke. Mengajak teman-teman untuk berdoa. Innal insana lafi khusr illa alladhina
Terima kasih.